Ada lagu Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, Yasin tahlil bid'ah. Haram dulu. Dia lagi benar. Tapi diajak kondangan ajak makan ya benar. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman. Tak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam Quran dikatakan wa khataman nabiyyin, bahwa Muhammad adalah akhir segala nabi. Tak ada lagi nabi Bapak Ibu setelah Nabi Muhammad. Tapi sekarang banyak Pak Bu yang ngaku nabi. Kemarin di Jawa baru-baru iko Pak Bu ada orang ngaku nabi. Pak Gubernur, Pak Bupati namanya Tulgimin. Maaflah, dari bahasa namanya sudah tak enak kita dengar. Sedangkan nabi kita namanya Muhammad. Cobalah mana enak Muhammad dengan Tulgimin bawa selawat. Jauhnya. Ya Habibi ya Muhammad. Coba Tulgimin. Ya Habibi ya Tulgimin. Tak ada masuk, tak ada nyambung. Maka dalam kitab Khulasatul Yakin itu disebutkan Muhammad itu adalah wa akhirul anbiya, penutup segala nabi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Bapak Gubernur, Bapak Bupati yang kita hormati, melihat ke belakang bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang dari dalam kandungan sudah diuji keimanan dan kesabaran beliau. Sholawat yang dibaca oleh hadrat kita tadi, bi batnihi ummihi, ketika Rasulullah 2 bulan di dalam rahim perut ibunya Aminah, ayahnya wafat. Ketika Rasulullah lahir Bapak Ibu, Rasulullah tidak pernah melihat muka wajah ayahnya Abdullah. Kemudian ketika usia 6 bulan, 6 tahun ayahnya, ibunya Aminah meninggal. Usia 6 tahun Rasulullah menjadi anak yatim piatu tanpa ayah dan ibu. Maka Bapak Ibu, Nabi itu sangat benci kepada umatnya ketika di lingkungannya ada anak yatim, tetapi anak yatim terlantar, tak talak, dilupai. Maka dalam Quran sudah dijelaskan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu, kata Allah, siapakah orang yang mendustakan agamaku? Fadzalikal ladzi yad'un, yaitu orang yang suka menghardik hatinya, mengabaikan anak yatim, melantari anak yatim. Ada kita makan enak di rumah, makan kentang, makan tempoyak, makan gulai, sedangkan di lingkungannya dekat rumah ada anak yatim, belum tentu makan dia. Maka siapa yang sayang dengan anak yatim, yang suka berbagi rezeki dengan anak yatim, bahwa sahabat rizqahu, Allah akan lapangkan rezeki. Dan nanti kata Nabi, mereka dekat dengan diriku di surga, dekatnya seperti jari tengah dengan jari telunjuk. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, jadikanlah Rasulullah itu uswah, contoh yang baik sepanjang masa. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik sepanjang masa. Nabi mengajarkan tanamkan sifat as-sidqi, jujur. Siapapun kita Bapak Ibu, dimanapun kita tinggal, kalau kita jujur dengan orang, insya Allah kita akan disenangi, disayangi oleh orang. Betul lah?
Contoh Pak, saya kemarin beli jeruk di depan kantor gubernur, Pak Gubernur. Saya tanya, saya nak belikan jeruk untuk kawan sakit rumah sakit umum. Saya tanya, Wak, berapa jeruk sekilo Wak? Ada yang pakai motor, taruh di jambung, tahu kan? Panjang. Berapa harganya Wak? Sekilo 25 Pak. Manis Wak? Manis. Dari mana Wak? Dari Kumpe. Saya betul ketika dia nyebut Kumpe, 2 hari yang lalu saya ceramah Suak Kades dari mau Kumpe sampai Suak Kades balik lagi. Saya kok tidak orang Kumpe dia bawa buang. Nyomong lalu. Jangan nyomong. Karena kata Rasulullah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa ilal birri ilal jannah. Bahwa kejujuran yang kita lakukan, yang kita ucapkan itu akan dampaknya membawa kebaikan untuk kita lah. Kalau kita tidak jujur, itulah yang akan mencelakakan diri kita. Wa inal kazib yahdil fujuri wa inal fujuri yahdi ilal. Maka kejujuran itu ada satu keburukan untuk kita. Nah, keburukan itu lagi yang menghantarkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu adalah seorang pedagang yang jujur. Tidak ada nyomogi orang. Saya pernah disuruh orang rumah saya beli jeruk, saya beli jeruk tadi saya antar ke rumah. Manis bang jeruk kok? Manis deh, kata waktu manis. Sekali cecep, umpoi masak. Apa kata orang rumah saya? Dolo yang beli jeruk cecep dulu. Karena orang itu tidak ada jeruk cecep lah. Jadi tanamkanlah sifat jujur. Apa kata Allah? Bagi kita yang suka bercakap jujur, tak pernah nyombongi orang. Apa kata Allah? Walahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Orang yang jujur itu kelak nanti kata Allah, aku balas, akan aku masukkan mereka ke dalam surga aku, yang mana surga itu di bawahnya mengalir Bapak Ibu sungai-sungai dan akan abadi kekal selama-lamanya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, Bapak Gubernur dan Bapak Bupati. Yang kedua, Rasulullah menanamkan, ajarkan kepada umatnya sifat amanah, yaitu bisa dipercaya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita lihat ke belakang. Khadijah istri Rasulullah itu Bapak Ibu menikahi Rasulullah, mengambil Rasulullah sebagai suaminya. Bukan Rasulullah itu dipandang seorang nabi, bukan Rasulullah dipandang seorang rasul, bahwa Rasulullah adalah pemuda yang sangat jujur dan bisa dipercaya. Ini satu kisah Bapak Ibu. Ketika zaman Rasulullah, waktu itu Rasulullah berusia 30 tahun. Ada 4 kabilah di kota Mekah ingin merehab atau membagus merombak Ka'bah. Nah, di dalam Ka'bah itu jamaah ada batu yang bernama batu Hajar Aswad, batu yang sangat suci. Mereka berebut nak angkat batu tersebut, sehingga hampir terjadi pertikaian pembunuhan di antara 4 kabilah itu. Karena satu kebanggaan bagi mereka yang mengangkat, menyentuh batu Hajar Aswad tersebut. Akhirnya mereka bermusyawarah, mengambil satu kesepakatan, siapa yang dulu masuk masjid subuh ini, dialah orang yang mengambil suatu keputusan, siapa yang berhak memindahkan, mengangkat batu Hajar Aswad tersebut. Ternyata jamaah subuh itu adalah Rasulullah, orang yang pertama masuk ke dalam masjid subuh. Maka dipanggil oleh ketua-ketua kabilah. Wahai Muhammad,
Kami sepakat siapa yang duluan masuk masjid subuh ini, dialah orang yang mengambil keputusan siapa yang mengangkat batu Hajar Aswad ini mau dipindahkan karena Ka'bah mau direhab. Karena Rasulullah ini adalah orang yang amanah, bisa dipercaya. Maka Rasulullah ambil satu kebijakan, Bapak Ibu, diambilnya nih Pak, sorbannya, pesalnya tuh, dibuka lentangnya. Kemudian batu Hajar Aswad itu Rasulullah yang mengangkat dengan tangannya sendiri dari dalam Ka'bah, diangkat, ditaruh di atas sorbannya salnya. Kemudian 4 kabilah tadi pemimpinnya dipanggil. Pemimpin kabilah A pegang wujudu, pemimpin kabilah B pegang wujudu, pemimpin kabilah C pegang wujudu, dan pemimpin kabilah D pegang wujudu. Mereka angkat sama-sama, ditaruh di pinggir. Setelah selesai bendera yang dibaguskan, seperti itu juga, sehingga mereka tidak jadi pertikaian pembunuhan. Inilah salah satu kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah termasuk pemuda yang jujur dan amanah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, akhlak yang diajari oleh Rasulullah, tanamkan sifat sabar Bapak Ibu.